Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Lutfiani dengan NIM 18210145. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian poligini atau poligami dan sejarah poligini. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu poligini, pengertian poligini. Poligini berasal dari kata poli yang artinya banyak dan gene yang artinya istri. Jadi poligini adalah beristri yang banyak. Sedangkan pengertian poligami berasal dari bahasa Yunani yang yaitu poli dan polus yang artinya banyak, dan gamein atau gamus yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan dari pengertian dua kata ini, maka pengertian poligami yaitu menikahi satu atau lebih seorang istri. Gitu. Terus sedangkan dalam bahasa Arab sendiri pengertian poligami yaitu ta'did az-zaujah. Sedangkan secara terminologi poligami yaitu perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki untuk mengawini lebih dari satu perempuan dengan batas maksimal yaitu 4. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya pengertian poligami itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa istri atau beberapa wanita dalam waktu bersamaan. Maksud dalam waktu bersamaan ini bukan bersamaan dalam ucap qabul, melainkan bersamaan dalam menjalin keluarga. Sedangkan monogami yaitu seorang laki-laki hanya bisa menikah dengan satu orang perempuan juga. Yang artinya di sini monogami itu seorang laki-laki hanya bisa menikah dengan satu orang istri, sedangkan poligami seorang laki-laki bisa menikahi lebih dari seorang wanita. Menurut ahli sejarah menyatakan bahwasanya poligami pada saat itu hanya dilakukan oleh raja-raja atau mereka yang mempunyai harta yang banyak atau berkedudukan yang tinggi. Selain untuk dinikahi, seorang perempuan pada saat itu hanya menjadi pelampiasan hawa nafsu atau untuk melampiaskan biologisnya saja. Dan pada saat itu semakin kaya seseorang, semakin tinggi jabatannya, maka semakin banyak pula wanita yang dimiliki. Jadi pengertian poligami pada saat itu berarti bahwasanya penindasan terhadap perempuan dari kalangan orang yang berharta dan bertahta yang banyak. Menurut sosioantropologi, poligami di sini dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu poliandri dan yang kedua yaitu poligini. Poliandri yaitu seorang wanita bisa menikah lebih dari satu laki-laki, dan poligini yaitu seorang laki-laki bisa menikahi lebih dari satu wanita. Tetapi realitanya dalam masyarakat, mayoritas masyarakat memahami bahwasanya poligami yaitu seorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita dalam jangka waktu yang sama. Sedangkan dalam Islam sendiri dijelaskan bahwasanya poligami yaitu menikahi lebih dari satu wanita dengan batasan tertentu, dan biasanya hanya diperbolehkan 4 wanita saja. Sedangkan pengertian poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasanya poligami yang dimaksud di sini adalah poligini, bukanlah poliandri. Karena poliandri sendiri tidak dibolehkan di Indonesia. Menurut KBBI, poligami yaitu ikatan perkawinan salah satu yang memiliki atau mengawini lawan jenis lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Selanjutnya tentang sejarah poligami di Indonesia. Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yaitu jauh sebelum undang-undang perkawinan, masalah monogami dan poligami telah merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan, terlebih ketika suatu rancangan undang-undang tentang perkawinan diusulkan untuk menjadi undang-undang. Tentang masalah itu menjadi suatu perbincangan yang ramai di antara sekian banyak masalah lainnya. Tentulah dalam perbincangan yang ramai itu, karena ada yang setuju dan tidak ada setuju, monogami atau poligami itu dicantumkan sebagai salah satu asas dalam undang-undangnya hendak diciptakan itu. Kenyataannya kemudian monogami menjadi salah satu asas, tapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan orang-orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri dari seorang saja. Tentang pengecualian itu, selanjutnya Undang-Undang Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dengan izin pengadilan seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya, memeriksa dan memberikan izin terhadap suatu permohonan untuk beristri lebih dari seorang adalah merupakan hal yang baru bagi pengadilan. Sehubungan dengan itu, seyogyanya peraturan pelaksanaan memberikan ketentuan yang agak terperinci sehingga dalam pelaksanaannya terdapat suatu pedoman yang tegas. Selain tentang alasan dan syarat seperti tersebut, peraturan pelaksanaan hanya memberikan 3 macam ketentuan tentang cara pemeriksaan dan pemberian izin itu, seperti dapat disimpulkan dari pasal 42 dan 43 sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Kedua, pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan tertentu lampiran-lampirannya. Yang ketiga, pengadilan memberikan keputusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang apabila pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan. Sekian dari penjelasan saya tentang pengertian poligami dan sejarah poligami di Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan pemateri tentang materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai poligami Rasulullah dan juga argumentasi mengenai pro kontra terhadap poligami. Langsung saja, poligami Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW biasa melakukan kunjungan giliran terhadap istri-istri beliau, dan beliau itu selalu berlaku adil, dan beliau berkata, "Ya Allah, inikah sejauh perjalanan pergiliran yang aku bisa, maka jangan salahkan aku terhadap apa yang engkau kuasai sedangkan aku tidak dapat menguasainya." Dari hadis itu, Quraisy Shihab berpendapat bahwa poligami yang dilakukan oleh Rasul tersebut tidak wajib dan tidak perlu untuk kita ikuti, ya, karena semua yang ada pada Rasul itu tidak wajib untuk diteladani. Contohnya yaitu seperti kewajiban dan larangan yang ditujukan kepada Rasul itu belum tentu wajib dan dilarang untuk kita. Contohnya yaitu wajib untuk bangun sholat malam dan juga larangan menerima zakat. Itu untuk Rasul saja, ya. Dan istri-istri beliau kan kebanyakan dari para janda. Dalam hal ini Quraisy Shihab sendiri itu berpikir, kenapa orang-orang yang mendukung dan melakukan poligami itu tidak meneladani hal ini, yaitu melakukan poligami terhadap janda. Ini kan hal yang baik, tidak hanya kan menyelamatkan janda adalah hal yang baik. Terus
Di samping Quraisy Shihab juga ada Sayyid Qutb yang berpendapat bahwa poligami merupakan suatu rukhsah atau keringanan dalam keadaan dan kondisi tertentu saja. Berarti dalam hal ini poligami itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya saja, dilakukan seenaknya saja, semaunya saja. Ada batasannya dan harus dalam kondisi darurat atau situasi tertentu saja ya. Maka dari itu ada sebuah hadis yang menyempit ruang gerak dari poligami itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini adalah hadis sahih. Ini dari hadis ini yaitu pada suatu hari itu Rasulullah kan berpidato atau di mimbar. Beliau itu berkata, ada keluarga dari Bani Hisham bin Al-Mughirah yang minta izin kepada beliau untuk menikahkan putri mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah tidak mengizinkannya, dan sesungguhnya Rasulullah tidak akan pernah mengizinkannya, kecuali Ali menceraikan putri beliau yaitu Fatimah, lalu boleh menikahi putri mereka. Karena Fatimah itu bagian dari Rasulullah, maka barang siapa yang menyakitinya, Rasulullah juga sakit. Barang siapa yang membuatnya bahagia, maka Rasulullah juga bahagia. Rasul saja tidak rela putrinya dimadu, apalagi kita wanita biasa gitu, mesti tidak ingin. Selanjutnya yaitu tentang argumentasi mengenai pro kontra terhadap poligami itu sendiri. Dalam hal ini ada dua kubu, yaitu mereka yang setuju atau pro terhadap poligami dan mereka yang tidak setuju atau kontra terhadap poligami. Mereka memiliki argumentasi yang bervariasi. Yang pertama yaitu membandingkan poligami dengan keadilan seorang laki-laki dalam berpoligami. Yang kedua yaitu membandingkan poligami dengan zina. Yang ketiga yaitu membandingkan poligami dengan perceraian. Yang keempat, membandingkan poligami dengan prostitusi. Dan yang kelima yaitu memandang poligami sebagai sarana untuk sharing atau berbagi dengan perempuan lain. Baiklah, yang pertama yaitu membandingkan poligami dengan poligami. Sesungguhnya argumen ini tidak pas gitu. Karena jika keadilan sebagai syarat dalam berpoligami dalam Islam sendiri, dalam surat Al-Maidah ayat berapa ya? Pokoknya disitu jelaskan bahwa tidak mungkin seseorang laki-laki itu adil, karena ada pernyataan bahwa istri yang paling dicintai yaitu istri pertama. Lalu dalam hal ini di manakah letak keadilannya? Terus yang kedua yaitu tentang membandingkan poligami dengan zina. Perbandingan ini sangat tidak seimbang, karena yang pas yaitu membandingkan poligami dengan monogami. Jika zina dijadikan sebagai bahan perbandingan, maka sangat tidak seimbang, karena yang seimbang untuk perbandingan dari zina sendiri itu adalah tidak berzina. Namun jika zina dijadikan sebagai perbandingan, maka hal itu harus dihindari, karena mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya, sungguh itu sangat haram. Terus yang ketiga yaitu membandingkan poligami dengan perceraian. Barang yang halal namun dibenci oleh Allah adalah cerai atau talak. Sebenarnya perbandingan ini juga tidak seimbang, karena yang seimbang untuk perbandingan cerai adalah tidak cerai. Namun itu tidaklah selalu. Apabila ini dijadikan sebagai perbandingan, maka yang baik itu poligami, karena pada dasarnya walaupun dampak dari perceraian itu tidak hanya pada istri dan suami saja, namun juga berdampak pada anak yang dilahirkan akibat perkawinan tadi.
hal ini tidak lebih buruk daripada si anak itu harus menyaksikan dan melihat perkawinan dari orang tuanya itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Terus yang keempat yaitu membandingkan poligami dengan prostitusi. Mereka yang setuju dengan poligami berpendapat bahwa daripada suami jajan keluar, maksudnya yaitu melakukan prostitusi, lebih baik mereka berpoligami. Namun mereka yang tidak setuju atau kontra terhadap hal ini berpendapat bahwa alasan apapun itu tidak dapat dijadikan untuk seseorang laki-laki melakukan poligami, karena hal ini bukanlah suatu solusi. Seperti yang dikemukakan oleh mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang tidak menyesalkan seseorang yang tidak setuju bahwa poligami itu sebagai solusi untuk menghindari prostitusi. Karena jika ini dijadikan sebagai dasar itu, lalu di manakah letak kesakralan dari pernikahan itu? Berarti kalau dijadikan dasar, berarti pernikahannya bukan hanya karena itu ya, untuk menghindari prostitusi. Maka apapun itu tidak dapat dijadikan sebagai solusi. Terus yang terakhir yaitu menjadikan poligami ini sebagai sarana untuk sharing atau berbagi dengan perempuan lain. Seseorang laki-laki yang melakukan poligami berarti ia memiliki lebih dari satu perempuan kan. Berarti ini dapat menyelamatkan perempuan lain yang tidak mendapat pernikahan monogami, sehingga mereka tuh bisa merasakan nikmatnya perkawinan walaupun melalui poligami ini. Di negara kita sendiri wanitanya itu lebih banyak daripada laki-laki, jadi sangat mungkin jika kita memasangkan satu laki-laki dengan dua perempuan, mengingat banyaknya perempuan di negara kita. Namun tentunya banyak sekali wanita yang tidak ingin dimadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya yang membahas tentang poligami. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perkawinan monogami dalam kesetaraan dan keadilan gender. Telah kita ketahui bahwasanya monogami ialah suatu pasangan dalam perkawinan, seperti itu. Monogami di sini berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti sendiri dan gamos yang berarti perkawinan. Monogami ialah suatu kondisi yang mana satu pasangan dalam perkawinan, seperti itu. Monogami di sini sudah banyak ayat-ayat yang membahas tentang monogami ya. Sudah banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis yang membahas tentang monogami. Begitu juga dengan poligami. Banyak juga ayat-ayat yang membahas tentang poligami sendiri. Pada dasarnya dipahami bahwasanya pernikahan dalam Islam asasnya itu berawal dari monogami. Ayat-ayat maupun hadis yang berasal dari Allah, ayat-ayat yang berasal dari Allah, dari kitab suci Al-Quran, dan hadis yang dari Nabi, awalnya ingin menjelaskan mengenai monogami. Akan tapi banyak orang yang mungkin berpikir bahwasanya itu hanyalah untuk poligami. Seperti nikahlah seorang istri ya cukup 4 gitu ya. Akan tapi jika tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu.
Berarti kan itu termasuk monogami. Berarti yang dianjurkan dalam Islam itu hanyalah monogami. Karena perasaan maupun cinta itu tidak bisa diukur. Nah, seperti itu. Maka asas perkawinan dalam Islam itu berasas monogami. Nah, seperti itu. Monogami lebih menjamin kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Suami memiliki satu istri, begitu pula sang istri memiliki satu suami. Keduanya sama-sama mempunyai peluang untuk mencurahkan rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa penuh kasih seperti itu kepada pasangannya, istri maupun suami. Kondisi seperti ini akan lebih menjunjung tinggi rasa keadilan bagi keduanya tanpa gangguan dari pihak ketiga, pihak kedua maupun pihak keempat yang ini berpoligami seperti itu. Maka kedudukan monogami itu berada di paling tinggi ya, berada di paling dasar mungkin, berada di paling dasar. Karena monogami sendiri itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta yang sangat tinggi tanpa kehadiran pihak kedua, ketiga, dan keempat seperti itu. Berarti monogami itu menurut saya lebih bagus ya daripada berpoligami. Karena asas perkawinan dalam Islam yakni asas monogami, bukan asas poligami. Begitu pula ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan terkait poligami seperti itu. Di Indonesia sendiri, syarat untuk melakukan poligami sangatlah ketat sekali. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pada pasal 4 yang berbunyi, dalam hal seorang suami akan melakukan perkawinan lebih dari satu istri sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Yang dimaksud dalam pasal ini bahwasanya ketika seorang suami ingin melakukan poligami, maka ia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan bahwasanya ia akan melakukan poligami atau ingin melakukan pernikahan lebih dari satu orang. Akan tetapi, ketika seorang suami yang ingin melakukan poligami, ketika sang istri mempunyai suatu cacat atau kesehatan yang tidak kunjung sembuh dan mandul atau tidak dapat melahirkan, itu baru bisa diterima pengajuannya pada pengadilan. Itu baru bisa diterima atau diberikan kepada sang suami untuk melakukan poligami. Ketika sang istri sehat sempurna, sehat walafiat seperti itu, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, bisa melakukan pekerjaannya, kewajiban sebagai istri, hasrat biologis seperti itu kalau masih bisa, maka sang suami ditolak oleh pengadilan. Nah, seperti itu. Jika dilihat dari Undang-Undang tahun 1974 di sini terkesan rumit dan ketat dikarenakan monogami lebih unggul statusnya. Seperti yang saya tadi bilang, bahwasanya monogami itu berada di dasar pada pernikahan. Karena asas perkawinan dalam Islam ialah monogami, bukan poligami. Mungkin sekian dari presentasi kami. Selebihnya jika ada sedikit masalah maupun tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.